kamu telaah judulnya flexor withdrawal, berarti hasil akhirnya adalah ke arah flexor atau fleksi. Nanti yang kedua namanya adalah extensor thrust. Extensor thrust berarti hasil akhirnya adalah ke arah ekstensi. Jadi ngapalinnya gampang. Flexor withdrawal apa namanya? Bukan pasien ya. Bayi ya. Bayi tidur telentang. Kalau tidur telentang sih pasti kaki bayi nggak bisa lurus. Di mana-mana kaki nggak bisa lurus. Pasti agak fleksi gini loh. Ngangkang kan kepalanya kakinya kan kecil. Jadi agak gini loh. Agak gini misalnya kaki ya. Jadi agak gini. Tapi ini karena bayi gede jadi lurus. Ya. Kemudian rangsangannya, jadi tidur telentang, kita kasih stimulus. Stimulusnya apa? Goresan atau ditusuk kakinya. Tapi biasanya digores aja, kalau tusuk pakai apa ujung bolpen kan kasihan. Paling kayak dilik-ilik gitu loh. Jadi seret gitu ya. Kemudian kaki akan langsung reaksinya adalah fleksi. Diangkat ke arah fleksi, entah itu mau gini ngangkatnya, mau gini, pokoknya ke arah fleksi. Ulangi ya, Mam. Otomatis ya. Oke. Nanti jadi gini, bayi tidur telentang. Stimulusnya adalah digores telapak kaki, kaki akan menjadi fleksi. Ulangi, Mam. Set. Nah, ya. Sebenarnya ini bukan hanya kepada bayi aja, orang dewasa pun. Misalnya kamu tiduran seperti ini, lagi baca buku nih sambil tiduran atau main HP, kan nggak siap. Pas posisi nggak siap, kamu tiba-tiba gini, mesti ini tetap kaki juga akan ke arah fleksi. Kalau bayi ini berarti adalah refleks primitif. Nah ini kalau sampai, maksudnya refleks ini kok masih ada kondisi sadar loh ya. Kalau sampai sekarang kamu sadar, saya ngomong kayak gini bla bla bla, saya gores ini kok paling kan jengat aja, nggak sampai ke arah fleksi. Kalau kondisi sadar loh ya. Nah, atau mungkin saya ngomong seperti ini, kamu bertahan, Mam. Tetap ya, bertahan, Mam. Nah, bertahan. Nah, ini berarti refleks primitifnya itu memang kita bawa sampai kita dewasa atau bahkan sampai tua. Tapi kan enggak ini banget gitu loh. Kalau kondisi sadar ini enggak ke bawah gitu loh. Tapi kalau kondisi sadar pun ini ke bawah, berarti ada masalah pada kalian di otak kalian. Nah, refleks ini seharusnya di situ ada tulisannya sampai umur 2 bulan. Jadi lebih dari 2 bulan bisa jadi refleks ini hilang. Ini ya, flexor withdrawal. Oke, sekarang extensor thrust. Extensor thrust, pasien tidur telentang, pasien lagi ya. Bayi tidur telentang, telapak kaki, berarti ini kaki difleksikan sedikit. Nah, yang fleksi ini kita stimulus. Sama stimulusnya kita gores, dia akan ke arah ekstensi. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ibu ulangi lagi. Flexor withdrawal berarti arah fleksi. Ibu gores, kaki lurus ya. Straight, fleksi. Fleksinya sih oke mulu. Nah, fleksi banget. Nah, biar teman-teman lihat. Oke, nah, kemudian yang sudah fleksi banget ini tadi kita stimulus menjadi extensor thrust, jadi ekstensi. 2. Kemudian 3, cross extension. Cross extension itu ada 2, yaitu reaksi menyilang dan
ya cross extension dan reaksi menyilang, ibaratnya gitu. Skitsor, reaksi menyilang itu bedanya apa? Flexibilus, yang skitsor, yang menyilang dulu, kaki menyilang. Jadi, nah, salah satu kaki fleksi, kita fleksikan salah satu kaki. Kemudian kaki yang lurus saya fleksikan, maka kaki yang fleksi akan menjadi lurus. Jadi ini reaksi yang menyilang. Makanya namanya adalah cross extension. Ini yang cara pertama. Ini saya fleksikan, ini lurus ya, Mam. Nah, kemudian ini saya fleksikan, ini lurus. Cara pertama. Cara kedua atau yang reaksi skitsor, ini ibu gores bagian ini kaki kiri ya, bagian medial. Ini ibu gores, set, boleh ke atas, boleh ke bawah, set. Kemudian kaki yang bersilangan itu dia akan ke arah yang ibu gores. Contoh, ya. Contoh kalian main HP, fokus main game. Kemudian di sini digigit nyamuk. Gitu ya kan nggak? Ini sudah terlanjur apa? Fokus main kan nggak mungkin ini berhenti terus plak itu kan nggak. Tapi kaki yang satunya langsung plak. Ini adalah reaksi skitsor. Cross extension. Oke, kita ulangi lagi. Flexor withdrawal, jadi baru ngapal deh. Flexor withdrawal, Mam. Gores. Oke. Extensor thrust. Posisi fleksi, kondisikan posisi fleksi, kemudian ibu gores dia akan berubah menjadi extension. Kemudian tadi kan flexor withdrawal, extensor thrust, yang ketiga adalah cross extension. Nah, cross extension ini ada dua cara. Yang pertama, kita fleksikan salah satu kaki, kemudian yang ekstensi ibu fleksikan ini menjadi ekstensi. Set. Yang keempat, skitsor, cross extension. Cross extension yang skitsor. Ibu gores bagian medial kaki sebelah kiri, maka kaki yang sebelah kanan akan mengarah yang ibu gores. Seret. Bisa dipahami? Gampang ya? Lanjut. Terlalu cepet nggak? Kalau ini tuh ada berapa tuh? Tadi sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Misal, Ibu ada satu lagi buku refleks primitif juga. Beda sama ini. Tapi tujuannya sama untuk melakukan tes primitif pada bayi. Jadi tes primitif itu banyak, tapi ini adalah dasar. Ada lagi, ada oral tes dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut Ibu kalian hanya jangan paham ini aja. Nah, hari ini saya habiskan 20 ini. Minggu depan nanti Ibu share buku refleks primitif yang lain. Kebetulan Ibu ada PDF-nya. Nah, kita minggu depan bahas itu. Bisa ya? Nah, sekalian minggu depan kita Ibu ngajarin ini cara mengaktifkan motorik kasar pada bayi. Oke, lanjut. Nanti 10 dulu kita praktek, balik lagi demo, 10 lagi praktek lagi. Nah, untuk
besok post testnya, minggu depan tetap post test ya. Post testnya mungkin satu orang ibu kasih 3 soal. Soalnya apa, Bu? Ya itu kan itu refleks primitif. Dari 20 itu kamu harus hafal semua. Kemudian ibu ngasihnya pertanyaannya hanya 3 aja, 2 sampai 3. Lihat sikon. Ya. Oh, sing pecah, Zana. Siapa takut? Kok TV berarti? Ya, ATNR dan STNR. ATNR itu asimetrik tonic neck reflex dan STNR adalah simetrik tonic neck reflex. Mam, kepalamu pindah sini, Mam. Sampai ke asimetrik dan simetrik. Simetrik itu yang kepala difleksikan. Ya. Ya, asimetrik dulu. Asimetrik berarti berlawanan. Simetrik berarti searah. Ya. Mau simetrik dulu apa asimetrik dulu? Yang simetrik dulu, searah. Searah ini simetrik ST, simetrik tonic neck reflex. Nah, simetrik ini ibu fleksikan kepalanya, maka kedua tangan fleksi ya, Mam. Fleksi gini. Oke. Ibu fleksi belum. Ibu difleksikan dulu baru tangan fleksi. Ibu fleksikan, tangan ikut fleksi. Sampai umur berapa? 4 sampai 6. Simetrik. Bedanya apa, Bu, sama asimetrik? Nah, yang asimetrik itu bukan difleksikan ke arah sama-sama fleksi sebenarnya. Fleksi ke arah sana ya, tapi ini kita rotasikan. Tadi kan fleksi simetrik searah, tangan fleksi. Nah, ini adalah rotasi ke kiri. Set, ibu rotasi ke kiri. Tangan yang searah dengan rotasi dia lurus. Set. Tangan yang berlawanan arah dia fleksi ke atas. Jadi gini. Ini kalau kamu tolehkan lagi berubah jadi gini. Kalau nggak percaya banyak YouTube-nya. Tes ATNR pada bayi. Jadi bayi itu merem, dia tidur sesuai umurnya, dia tidur. Kemudian kita tolehkan gini, posisinya akan seperti ini. Kemudian kamu pelan-pelan tolehkan ke sana, dia kan pelan-pelan tangannya juga akan berubah. Kalau nggak percaya, ada banyak video. Oke, kita ulangi lagi. STNR dulu. STNR, fleksikan kepala, tangan ikut fleksi. ATNR, kepala diputar, tangan searah, dia lurus, tangan berlawanan, dia fleksi ke atas. Oke. Kita ulangi dari awal sambil ngapal deh. Flexor withdrawal. Tetap gini, Mam. Extensor withdrawal. Cross extension. Saya ini difleksikan dulu salah satu. Kaki yang ekstensi difleksikan, kaki fleksi ke. Nah. Kemudian yang skitsor, cross extension yang skitsor. Stretch. Oke. Kemudian STNR. STNR, fleksikan kepala. ATNR, berlawanan arah. Tangannya flex. Oke. Gampang dipahaminya ya. Kemudian tonic liberating spine dan tonic liberating prong. Supinasi, pronasi. Supinasi berarti kondisi terlentang, pronasi kondisi tengkurap. Maksudnya kita cari poinnya biar ngafalinnya gampang.
tonic liberating spine dan tonic liberating front. Tonic liberating spine, posisi pasien yang tadi kita gendong atau bayi kita gendong, kemudian kita tidurkan posisi terlentang. Setelah kita tidurkan posisi terlentang, kita salah satu tangan kita fleksikan. Kita fleksikan sambil kita genggam. Sebenarnya fleksikan aja cukup. Maka reaksi si bayi dia akan hiperekstensi. Hiperekstensi itu jadi gini, kayak kejang. Pernah lihat orang kejang? Kan gini. Jadi semuanya hiperekstensi. Kayak gini, kemudian saya fleksikan gini, toh kamu jadi hiperekstensi semuanya, termasuk tangannya. Yo, ini ya. Kamu aslinya keturunan Jawa toh? Jadi paham bahasa Jawa ya? Enggak paham. Ada orang luar Jawa selain dia? Oh, cuma dia toh? Yang lain berarti ibu ngomong Jawa paham ya? Korea, Lebanon, ya Allah. Oke, kita ulangi lagi. Tonic regulating spine. Berarti tonic regulating spine pasien yang tadinya awalnya kita gendong, kemudian kita tidurkan terlentang, kemudian kita fleksikan salah satu tangan, dia akan menjadi kan gini mam, terus berubah jadi gini, hiperekstensi semuanya. Iya semuanya sampai dengan leher. Gitu. Jadi besok pas kalian post tes, jadi dijelaskan pas bayi kita tidurkan terlentang, kemudian stimulus kita fleksikan tangannya, maka reaksi si bayi adalah hiperekstensi. Angel ngomong. Hiperekstensi. Ini gerak-gerak. Yo, hiperekstensi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya sanggungnya yang mau. Tengkorak mam, kan tonically breathing from. Oke, tonically breathing from pasien yang tadinya kita gendong atau kita paku dan sebagainya, kita tengkurepin. Ini sampai umur berapa mbak? Kalau yang tonically breathing Sama, berarti sampai umur 4 tahun. Nah, pasien kita tengkurepin, dia akan ini hanya ditengkurepin aja stimulusnya. Reaksinya pasien akan menjadikan hiperfleksi. Hiperfleksi gini mam, tangannya tidak ke arah sana. Set, nah hiperfleksi semuanya kayak mau merayap itu loh mam. Nah, jadi kayak mau merayap. Jadi bayinya ada keinginan pengen merayap. Itu adalah tonic liberating from. Nah, untuk tonic liberating spine tadi kenapa kok dia hiperekstensi? Karena dia ada keinginan pengen duduk. Ini contoh terentang lagi. Kalau ini merayap ya, karena pengen merayap. Ini jadi kayak gantrolan. Saya angkat pantatmu. Nah, yo. Ya. Ini ya contoh. Ini jangan dijadikan, maksudnya ini hanya tambahan aja untuk penjelasannya sesuai yang tadi. Kan terentang, kemudian kita fleksikan, kemudian reaksinya adalah hiperekstensi, mam. Hiperekstensi semuanya. Nah ini adalah keinginan kalau pengen duduk kan biasanya ekstensi dulu baru ke arah abutmen. Ayo ke arah duduk, mam. Nah, jadi dia ketinggal gini terus arah duduk. Seolah-olah. Lanjut. Terlalu cepat enggak? Paham. Saya kecepatan. Enggak. Iya lah, 20 kabur Pak. Sepuluh enggak sih bu? 5 loh. Sudah berapa tadi? Kita coba dulu aja.
Ya, tonik vibrating prone, tonik ini reaksi asosiasi. Tidur terlentang bang. Reaksi asosiasi pinjem itu mbak apa itu? Ini seumpamanya kelintingan, kelinting gitu ya, warnanya mencolok. Ini umur berapa reaksi asosiasi? Sampai umur? Berarti sama dengan di atas, sampai umur 4 bulan. 4 bulan, 6 bulan, 4 bulan ya. Kalau 6 bulan itu sudah tangan ketemu tangan sudah bisa. Nah ini, oh ya jangan lupa absensi TL yang kelompok 3. Nanti yang untuk materi ini nanti siang sama besok ya. Reaksi asosiasi, misalnya tangan kanan ibu kasih mainan, kan dia main nih. Karena umur segitu, umur 2 bulan, 3 bulan, 1, 2, 3, 4, itu tangan belum bisa ketemu. Terus satu mainan dibuat mainan gini-gini belum bisa. Jadi dia masih seperti ini. Nah, karena ini saya kasih mainan, dimainin kan gini-gini, maka tangan satunya itu melakukan gerakan yang bareng atau sama. Ini adalah reaksi asosiasi, dan ini masih kita bawa sampai sekarang. Ya enggak, masih kayak sampai sekarang. Coba aja kalian tangan satunya, misalnya kayak ini loh. Yuk, dua-dua tangan, angka 1 kan gini kan. 2, gampang. 3, 4, 5, gampang. Kalau saya bilang tangan kanan nanti 2, tangan kiri 1. Ya. Kalau bilang ibu bilang 2-1, berarti 2 kanan, 1-nya kiri. 3, 4 bisa gitu ya, berarti kanan itu 3, kiri itu 4. Ya, siapa yang bisa? Peter Bu. Peter. Ya kita mulai ya, bareng-bareng semuanya. Ya, 1, 2. Nggak bareng, masih gini. Tapi kalau misalnya 2-2, kan cepet. Saya bisa. 3, 4. Berarti apa? Kalau kalian bisa melakukan secara bareng, otak kanan dan otak kirimu seimbang. Lomba. Nah, inilah reaksi asosiasi. Jadi apa? Sampai sekarang kita hanya bisa ya, melakukan gerakan yang sama. Makan, ya lah. Yo, karena apa? Ya itu tadi semua benda pasti masuk mulut mas. Pengennya dimakan, pengennya dikenyot. Itu enggak hanya itu umur 1 tahun lebih masih kayak gitu. Pengen penasaran gitu loh. Penasaran. Karena saya dulu aja, kita makan bakwan nih, makan bakwan sama cabai. Dia minta bakwannya oke, kita kasih ya. Cabainya ngerebut, dia pengennya ngerebut. Akhirnya pas pedesan kita deh, rasa penasarannya. Lanjut. Reaksi asosiasi. Terus supporting reaction. Gak ada guling ya? Peter Bu, Peter saya. Saran. Waduh, ideal Bu itu. Iya. Yang paling cilik tuh ide. Kan cilik. Body shaming. Enggak, bukan body shaming ya. Masih paling cilik di antara kalian semua kan ini. Body shaming. Urus maksudnya. Oke, jadi reaksi asosiasi adalah bayi yang tadinya kita bokong, gitu ya. Reaksi asosiasi itu ada 2, positif dan negatif. Nah, dikatakan positif, misalnya kita
maksudnya gini Mbak, saya jelaskan dulu. Kan pura-pura nih kamu tak bokong dari belakang nih. Iya. Nah, kemudian ibu jejakkan ke lantai. Nah, kalau positif, dia jinjit atau bahkan loncat-loncat kecil. Ini positif. Kalau yang negatif, dia tarik kedua kaki jadi fleksi. Dia takut. Dia takut karena Pak tidak pernah merasakan kakinya itu menjejak ini apa? Lantai atau bed dan sebagainya. Nah, ini contoh ya. Tapi nanti kalau pas negatif kakinya satu aja yang diangkat. Jangan dua-dua. Jadi seperti ini contoh ya. Ini kemudian ibu jejakkan di lantai. Kalau yang lari kecil itu Yang positif. iya, maksudnya kakinya biasa. Jinjit, jinjit kemudian lari-lari. Oh iya. Ya bukan lari-lari apa? Iya, maksudnya Jalan di tempat atau bahkan loncat-loncat. Nah, ini ibu jejakkan ke yuk jinjit atau jalan kecil. Ini positif. Kalau yang negatif, ibu jejakkan kakinya di lantai, kemudian kakinya mantap. Oke? Sekalian kan modelnya nih. Kemudian sporting direction. Nah, neck recting dan body recting. Agak susah ya. Pindah di situ aja. Kamu kalian mundur. Ah, kayaknya di bawah. Nah, di video. Ya, aku nih. Neck recting, body recting. Udah. Recting dan body recting. Nah, kalau neck recting, ya, apa bedanya neck recting dan body recting? Ini mau ibu putar kepalanya ke arah kanan atau kiri. Kalau kalian mau arah ke kiri, tangan kirimu yang di dagu. Kalau mau ke arah atas, tangan kananmu yang di dagu. Karena apa? Kalau ini ibu putar, ini ya, ini kan pakai tangan kiri yang di dagu, saya ya putar semua Mbak, jadi tengkurap. Nah, kayak gitu. Ini pas. Jadi kamu tetap pegang dagunya, tapi muter lagi enggak. Tapi kalau misalnya kamu pakai tangan yang berlawanan, saya putar enggak. Nah, kamu enggak enak. Ergonomismu enggak Pak. Ya lanjut, bedanya apa? Neck recting dan body recting. Kalau neck recting, ibu putar sama stimulusnya sama. Ibu putar cepat, semuanya ikut muter. Ini neck recting. Bedanya apa dengan body recting? Body recting pas ibu putar sedikit, set bahunya dulu, set pinggul, set baru kaki. Jadi step by step. Ya, mulai rek, jadi pelan-pelan. Ini bedanya neck recting dan body recting. Paham? Oke, lanjut ke optical recting. Optical recting dan reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan pada kepala. Merangkak Mbak, madep sana. Posisi merangkak. Ya, oke. Ini bayi umur, kalau reaksi keseimbangan kepala 2-3 bulan, sama 2-3 bulan. Optical recting juga 2-3 bulan. Posisi merangkak sebenarnya bukan merangkak ya, ini bayi ibu bokong dalam posisi tengkurap. Jadi ibu bokong gini, ini kan posisinya tengkurap. Kalau dia yang keseimbangan kepalanya minimal sejajar dengan bahu. Ini seperti ini. Jadi ini bisa kepalanya, maksudnya kekuatan lehernya atau kekuatan lehernya sudah bagus. Tapi kalau yang positif nggak bagus itu nunduk, dia nggak kuat ngangkat. Yang positif minimal sejajar dengan bahu, maksimal sampai mengadah ke atas. Ini adalah keseimbangan
kepala. Terus bedanya apa dengan optical recting? Optical recting adalah kepala bisa ke atas, pandangan lurus ke depan. Kalau dia optical rectingnya bagus, otomatis keseimbangan kepala juga bagus. Ya. Cara megang bokong bayinya Kan gini, bayi kan kecil loh mas, ditengkurupin aja. Kenapa ditengkurupin? Kepalanya itu bisa sejajar dengan bahu. Kalau dia belum kuat, akhirnya dia nunduk. Tapi kalau dia kuat, dia akan ke atas. Itu yang keseimbangan kepala. Kalau optical rectingnya dia bagus, sudah ke atas, pandangan lurus ke depan. Bedanya itu. Sebenarnya gerakannya sama ya, cuma bedanya di sini. Kalau kepala minimal dia sejajar dengan bahu. Kalau optical recting menengadah ke atas, pandangan lurus ke depan. Oke, paham? Kemudian ada ambidirection dan bukan, ada yang parakiut bawah sendiri. Karena hampir sama. Karena hampir sama. Ambidirection dan parakiut. Tengkurap. Ya. Ambidirection itu kita fleksikan salah satu pelvic. Jadi kita angkat, bukan fleksikan deh. Kita angkat salah satu pelvic seperti ini, maka lutut dia akan fleksi. Nah, jadi gini. Kita ulangi, lurus mbak. Kita angkat salah satu pelvic atau siasnya, bagian sias. Kita angkat, set. Ulangi lagi, ambidirection. Bedanya apa dengan parakiut? Bedanya adalah, mbak, nanti ibu tarik kedua pelvic ke belakang, set, sampai ke arah kamu, contoh ya, sampai ke arah duduk. Yuk, duduk apa? Bersimpuh. Set, nah gini, tanganmu gini. Nah, kemudian ibu dorong pelvicnya, nanti tanganmu gini lurus. Nah, gitu ya. Ulangi. Ya, tarik. Set. Terus nah. Kata-katanya. Kurang lagi. Pasien atau bayi kita tengkurapin. Kemudian kita tarik kedua pelvic sampai belakang full, sampai duduk menyimpuh. Kemudian kita dorong ke pelvicnya ke depan, maka posisinya akan merangkak dengan tangan lurus, kedua tangan lurus. Ekstensi lengan dan jari-jari terbuka. Tangannya tetap ini. Jadi ini belajar merangkak tapi lurus. Parakiut. Tadi ambidirection salah satu pelvic diangkat, kalau parakiut dua pelvic. Bedanya itu. Oke. Lanjut. Moro landau. Tidur terlentang. Dua kejutan. Agak santai. Nah, iya, kasih surprise. Ibu gebrak, gitu ya. Kasih, dikagetin. Kayak gitu ya. Kemudian kedua tangan dan kaki hiperekstensi ABD. ABD hiperekstensi. Jadi gini. Lagi. Nah, ini adalah moro. Sebenarnya gampang tapi bingung ngapalkannya ya. Iya, kata-katanya begini. Kemudian landau. Landau, posisi pasien kita bokong seperti ini, bisa terlentang, bisa tengkurap. Kemudian kita kasih stimulusnya adalah kita ayunkan sedikit.
kayak gitu loh, bukan diuncalke ya, ayamnya sedikit, sip gitu. Dia nanti kaget, reaksinya sama ABD hiperekstensi. Jadi reaksinya sama dengan moro. Landau. Oke, sudah. Jadi level spinal, brainstem, midbrain, sekarang kortikal. Kortikal ini adalah reaksi keseimbangan. Keseimbangan banyak hal ya, keseimbangan ya. Mulai dari tidur, tengkurap, telentang, merangkak, duduk, berdiri, jalan. Jadi ini adalah level kortikal. Nah, caranya kalau dia tidur telentang seperti ini, dia tidur ya, tiduran pas bayi kita tiduran. Kemudian kita ujung bed kita angkat gitu ya. Dia kan kaget. Maka reaksinya sama nanti apa? Hiperekstensi, ABD hiperekstensi. Itu yang posisi dia tidur telentang. Kemudian untuk merangkak, kalau tidur tengkurap sama apa tadi? Merangkak. Ini keseimbangan pasien. Kita dorong kanan kiri, jadi gini kita di depan bayi ya. Kita pelan-pelan, jangan keras-keras. Kemudian dorong tangkap. Kalau dia bisa mempertahankan seperti ini, berarti keseimbangannya bagus. Kemudian ke depan dan belakang, dorong tangkap. Jangan dorong tok ya, nggak ditangkap. Nah ini berarti keseimbangannya juga bagus. Duduk mbak. Duduk. Ini sama. Kanan kiri, depan ke belakang. Jadi kita ngomong ke pasiennya, yuk dipertahankan kalau dewasa. Kalau anak-anak ya hidup. Tapi dia bisa mempertahankan nggak sampai jatuh, ini berarti keseimbangannya bagus. Berdiri. Ini kalau orang dewasa ya, sama dorong tangkap kanan depan. Ini adalah reaksi keseimbangan. Dia bisa mempertahankan diri. Kalau tidur tadi juga sama, dia bisa mempertahankan diri walaupun reaksinya kaget. Ada yang mau ditanyakan? Reaksi primitif selesai hari ini. Minggu depan reaksi primitif yang lain ada buku baru, nanti ibu share. PDF. Share ke dia. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Ini cewek di sini, cowok di sebelah. Ya, silakan. Tahu sebelah mana dia? Lab 2 Bu. Lab 2. Oke. Imam. AC-nya dinyalain. Kalian ini ya nyoba dipraktekkan sendiri. Ingat praktek dulu.